Kisah inspiratif 3 tokoh muda yang kini sukses. Oke, sahabat Suara Flores yang budiman. Kata bijak mengatakan begini, jika ingin sukses, Anda harus mampu menghadapi badai, mampu melewati tantangan demi tantangan. Karena kesuksesan adalah perjuangan dari kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Sekelumit kata bijak di atas, setidaknya sudah dilewati oleh 3 pengusaha muda asal Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka kini boleh dikatakan berhasil menjalankan usaha sesuai bidang dan keahlian mereka. Di balik kesuksesan 3 tokoh muda ini, mereka memiliki kesamaan, yakni berani memulai dan mampu melewati tantangan demi tantangan menuju puncak. Para sahabat, mari kita simak kisah perjuangan mereka satu persatu. Yang pertama, Abidin. Begitu nama lengkap pria muda kelahiran 4 November tahun 1979 asal Desa Magepanda, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Abidin adalah anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan petani di Kabupaten Sika. Ia menjalankan usaha pertanian ini dari lahan kering hingga lahan basah atau persawahan. Melalui tahap demi tahapan, jatuh bangun, untung dan rugi, Abidin tampak sukses saat ini. Baginya, kunci kesuksesan adalah kerendahan hati dan tidak sombong. Ceritanya begini, pada tahun 2000 silam, Abidin putus sekolah. Saat itu, ia berada di bangku kelas 2 sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Maumere. Ia putus sekolah karena kedua orang tuanya jatuh sakit dalam waktu yang cukup lama. Alasan itu mendorong Abidin, anak pertama dari pasangan petani ini, mulai masuk kebun. Selain mengelola lahan milik orang tua, ia juga mengelola lahan milik warga yang disepakati bagi hasil. Adapun tanaman yang ditanam waktu itu dan hingga saat ini, yakni padi dan jagung. Alat pertanian yang digunakan saat itu masih manual, yakni menggunakan kerbau, luku dan sisir untuk mengolah lahan persawahan. Semuanya dilakukan secara manual, termasuk saat panen. Seiring waktu berjalan, usaha yang digelut Abidin berkembang maju. Dan kini, Abidin hampir memiliki semua jenis alat mesin pertanian. Baik untuk produksi benih, pengolahan lahan, penanaman, penyiraman, hingga mesin untuk panen dan juga mesin untuk pengolahan padi menjadi beras. Semuanya diperoleh dari hasil kerjanya dan juga prestasi yang diapresiasi oleh pemerintah. Adapun luas lahan yang dikelola sampai saat ini mencapai 6 hektar. 1 hektar milik sendiri, 1,5 hektar milik warga dengan sistem bagi hasil, dan 2,5 hektar berstatus kontrak. Dan dari luas lahan yang ada, sekali panen bisa mencapai 6 ton gabah kering. Selama menjalani usaha ini, Abidin tidak sendirian. Ia merekrut tenaga bantu untuk bekerja sama, paling banyak 10 orang. Para tenaga kerja ini merupakan warga sekitar. Ada upah harian, ada yang dihitung sesuai berat pekerjaan dan intensitas pekerjaan. Sebagai petani dan penangkar benih yang sukses, Abidin tampil dalam sejumlah kegiatan pemerintah, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga tingkat pusat. Dan berkat prestasinya, Abidin mendapat sejumlah penghargaan. Yang kedua, Yance Maring. Yance Maring merupakan pria kelahiran 13 Maret tahun 1990 di Desa Keluang Popot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika. Yance adalah anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan petani. Kini, ia tengah menjalankan usaha pertanian dengan sistem irigasi tetes yang menggunakan aplikasi SMS. Ceritanya begini, sejak tahun 2019 lalu, dengan modal pribadi sebesar 50 juta, Yance mulai menjalankan usaha irigasi tetes pada lahan yang dikontrak seluas 1 hektar di wilayah Kelurahan Wailiti, Kota Maumere. Adapun keberanian Yance Maring dalam menjalankan usaha ini, yakni setelah menimba ilmu di tahun 2018 lalu di negara yang boleh dibilang paling sering dilanda perang, sebuah negara Yahudi di Asia Barat, yaitu Israel. Ya, Israel memang terkenal dengan sektor pertaniannya. Israel juga terkenal sebagai negara pengekspor alat pertanian dan juga alat-alat peternakan berteknologi canggih terbesar secara global. Oke, walau hanya 9 bulan ia belajar di Israel, Yance mampu mandiri menjalankan usaha yang boleh dibilang masih langka itu. Lahan contoh yang ia kelola di Wailiti kemudian menjadi lokasi pembelajaran banyak orang.
termasuk kalangan pemerintah daerah dari sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada umumnya. Lebih dari itu, ia menjadi seorang guru bagi kelompok-kelompok tani dan pemerintah daerah dari berbagai wilayah. Para sahabat, perjuangan Yance Maring dalam usaha ini tentu saja ada kesulitan-kesulitan, terutama kesulitan anggaran dan juga lokasi untuk pengembangannya. Namun demikian, berkat doa dan komitmennya serta kerja keras dengan prinsip hidup tiada kesuksesan tanpa perjuangan, Yance Maring tampak sukses saat ini. Lahan irigasi tetes milik Yance Maring dengan tanaman hortikultura seperti tomat, lombok, dan bawang merah kini sangat mendukung ketersediaan kebutuhan di Pasar Alok sebagai salah satu pasar harian terbesar di Nusa Tenggara Timur. Setidaknya sepanjang tahun 2022 ini sekitar 16 ton tomat sudah dipanen, bahkan sudah dipasarkan, sedangkan lombok mencapai 1,5 ton. Ia memiliki sejumlah tenaga kerja untuk mendukung kelancaran usahanya ini. Yang ketiga, Rovin Muda. Rovin Muda, pria kelahiran 12 Februari tahun 1987 di Desa Lewotobi, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. Rovin merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan pegawai negeri sipil. Kini ia tengah menjalankan usaha ternak ayam kampung unggul Balit Bangtan atau disingkat ayam KUB. Ayam KUB merupakan ayam kampung hasil seleksi secara genetik oleh tim peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau disingkat Balik Bangtan. Dalam memulai usaha ini, Rovin tidak memiliki banyak modal. Ia tidak memiliki modal yang besar, tetapi keberanian memulai adalah modal utama yang didukung dengan komitmen untuk bergerak maju. Pada awal usahanya, ia sangat kesulitan. Banyak sekali tantangan. Selain memiliki modal yang kecil, ayam-ayam di kandangnya banyak yang mati. Apalagi saat itu, ia belum terlalu memahami secara detail proses perawatan ayam dengan baik. Ia jatuh bangun waktu itu. Bahkan, ia sempat putus asa untuk berhenti dari usaha ini. Apalagi kedua orang tuanya pun tak merestui ia menjalankan usaha ternak ayam kampung. Mereka menginginkan Rovin Muda untuk melanjutkan status mereka sebagai aparatur sipil negara. Begitupun juga istrinya. Sudah pasrah ketika usahanya sering gagal, bahkan sering rugi dalam waktu yang lama. Namun, berkat komitmennya untuk berubah, Rovin terus maju. Ia terus maju dengan kerja kerasnya yang didukung dengan prinsip hidup sukses ada di tangannya. Ia akhirnya benar-benar maju. Rovin benar-benar berubah. Lalu apa yang terjadi? Saat ini, di tahun 2022 ini, jumlah ayam KUB di tempat usahanya mencapai 4.000-an ekor. Tentu saja, kebutuhan hidup dalam rumah tangganya cukup terpenuhi. Bahkan, ia telah membantu banyak orang, baik secara sosial maupun dalam bentuk kerjasama. Rovin bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk pemerintah, terutama pemerintah desa. Tujuannya dalam mengatasi stunting di Nusa Tenggara Timur, yang saat ini tengah didorong oleh Presiden Joko Widodo untuk penurunan stunting hingga di bawah 14%. Setidaknya ada 40-an desa di Kabupaten Sika saat ini sedang bekerja sama dengan Solideo Farm, sebuah nama badan usaha milik Rovin Muda. Untuk mendukung usaha ini, tentu saja ia tidak sendiri. Rovin tidak sendiri lagi saat ini. Rovin telah memiliki 7 karyawan untuk membantunya, membantu setiap hari dalam menjaga kebersihan kandang, merawat ternak ayam Solideo Farm yang berlokasi di Desa Geliting, Kecamatan Keba Pante atau arah timur Kabupaten Sika yang tidak jauh dari kota Maumere. Kesuksesan Rovin tertanam dalam sebuah slogan hidupnya. Berenang saja di darat jika takut gelombang laut. Tapi jika Anda tidak tahu berenang, ya Anda harus mulai belajar. Tidak ada kata terlambat. Para sahabat, 3 tokoh muda ini tidak hanya bekerja untuk mencari keuntungan. Mereka telah berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mereka merekrut tenaga kerja sebagai upaya untuk mengatasi pengangguran. Dan melalui usaha yang mereka geluti, mereka telah mendukung ketersediaan kebutuhan masyarakat di pasaran. Lebih dari itu, mereka menjadi guru yang baik bagi banyak orang. Mereka membantu pemerintah, mereka membantu kelompok-kelompok usaha tani, usaha peternakan sebagai komando
atau fasilitator, dan juga narasumber. Setidaknya mereka telah menjadi contoh bagi kaum muda di Nusa Tenggara Timur untuk bergerak maju. Terima kasih Rufin Muda, terima kasih Yance Maring dan Abidin. Semoga ada lagi kaum muda yang berani menghadapi tantangan untuk membangun daerah. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.